Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi dengan membawakan cerita baru yang berjudul Santet Rebo Wekasan. Cerita yang ditulis oleh Mas Restu Wiraatmaja. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Cerita ini merupakan sebuah pengadaptasian seseorang terhadap kisah kelamnya ketika berhadapan dengan maut yang benar-benar akan menjemputnya. Gulungan ombak dekat pantai sedikit membisingkan telinga Purnomo. Sudah 10 anak warga yang telah kubunuh. Jangan sampai ada yang hidup lagi. Jika memang benar desa ini akan selamat, Nani, ucap Purnomo. Mas, kapan kau akan berhenti? Tanya Nani. Purnomo menghadap wajah Nani. Tepat di mata Nani, Purnomo menemukan ketakutan yang amat dalam. Ini perintah, kita tidak bisa melanggar pantangan ini, jelas Purnomo. Mas, aku takut jika anak kita kelak bernasib sama dengan anak warga lainnya, Mas, ucap Nani. Pantai dekat desa menjadi saksi kelam atas dihempaskannya para bayi warga yang dibiarkan mengambang dan tersapu ombak. Bagatra bilang, setiap bayi yang lahir tepat di Rebo Wekasan maka akan menjadi kesialan bagi seluruh warga, ucap Purnomo. Mas, anak adalah titipan. Nani berusaha meyakinkan kepada Purnomo suaminya untuk tidak terjun bebas di dalam kepercayaan Mbah Gatra. Kau tahu kan, aku adalah pengikut dari Mbah Gatra. Seluruh ragaku kuserahkan kepada Mbah Gatra. Itu adalah hidupku yang sebenarnya, jelas Purnomo. Sampai kapan kau akan terus-menerus berfanatik terhadap mitos masa lalu, Mas? Tanya Nani. Hari semakin gelap, Purnomo masih memandangi lautan yang begitu indah. Kelak, jika anak kita lahir, jangan sampai dia tepat di Rebo Wekasan. Pilihannya dua, bunuh atau asingkan. Perkataan Purnomo itu membuat Nani menutup mulutnya. Purnomo adalah murid kesayangan Mbah Gatra. Saking sayangnya Purnomo mendapat mandat untuk mengatur desa. Desa yang diatur Purnomo memiliki kepercayaan turun-temurun yang mengerikan. Jika ada salah satu warga yang melahirkan bayi di hari tepat di Rebo Wekasan, maka jangan harap anak itu akan selamat. Namun selain tantangan mengatur desa, Purnomo atau biasa dipanggil Mas Pur memiliki keresahan dalam hatinya. Dia khawatir mengenai tanggal jatuh kelahiran anak pertamanya yang sedang dikandung oleh Nani istrinya itu. Sudah beberapa kali Mas Pur memohon kepada Mbah Gatra agar menemukan solusi terbaik akan keresahan dirinya ini. Mbah, anakku lahir hari apa, Mbah? Tanya Mas Pur. Mbah Gatra hanya menjawab, gak usah dipikirkan, yang penting bukan Rabu Wekasan. Rabu Wekasan adalah hari Rabu terakhir di bulan Sapar. Jawaban Mbah Gatra tidak sedikit pun menghilangkan keresahan dalam dirinya. Tetap saja rasa bimbang itu selalu menghantui pikiran Mas Pur. Selama dalam masa mengandung, Nani selalu memandangi langit. Tidak biasanya Nani memandangi keindahan langit yang cakrawalanya meluas itu menyertai ratusan bintang di setiap matanya memandang. Nani hanya tersenyum. Dia tahu pekerjaan suaminya sangatlah berat. Terlebih lagi sebagai pengatur desa, Mas Pur juga merupakan orang kepercayaan Mbah Gatra dalam menghadapi situasi yang berkecamuk di desanya. Setiap ada anak warga yang terlahir di hari Rebo Wekasan, dia adalah orang pertama yang akan membawa bayi itu ke hadapan Mbah Gatra. Bukan bapak, ibu, saudara ataupun kerabat famili dari anak yang baru melahirkan, melainkan Mas Pur itu sendiri. Hal itulah yang menjadi tekanan batin dalam diri Nani jika suaminya bisa saja suatu saat diamuk oleh warga atau ada beberapa warga yang dendam terhadapnya.
Naluri Nani sebagai seorang istri yang perasa pun benar-benar terjadi. Tepatnya ketika bulan ketiga kehamilannya, Mas Pur terkapar seorang diri di pantai. Anak yang lahir di hari Rebo Wekasan yang akan dibunuh olehnya direbut kembali oleh orang tuanya dan dibantu oleh para warga. Seluruh tubuh Mas Pur babak belur. Baru kali ini ada perlawanan dari warga yang membuat Mas Pur kewalahan menghadapinya. Warga kali ini tidak tinggal diam jika anaknya yang lahir di hari Rebo Wekasan harus dibunuh di tangan Mas Pur. Mbah Gatra yang mengetahui ini langsung menyisiri desa sendirian. Dia tidak terima jika muridnya menjadi korban bulan-bulanan warga dan melanggar pantangan desa. Para warga yang mengetahui masuknya Mas Pur ke pemukiman dengan serentak menundukkan diri. Mereka tidak berani mengatakan sedikit kata pun dari mulutnya untuk mengawal pembicaraan panas itu. Aku Gatra yang memiliki mandat memberi perintah kepada kalian semua. Siapa di sini yang memukuli Purnomo? Tanya Mbah Gatra. Para warga terdiam, mungkin diam adalah pilihan terbaik bagi mereka. Siapa? Tanya Mbah Gatra. Tidak tahu Mbah, jawab seorang yang masih mengenakan topi ala petani itu. Siapa di sini yang memiliki anak atau cucu yang lahir di hari Rebo Wekasan? Tanya Mbah Gatra. Namun tetap saja warga hanya saling mencuri-curi pandang antara satu dengan yang lainnya. Mbah Gatra memandangi satu persatu warga. Bencana akan datang, jika kamu tidak siap, kamu akan mati semua karena bencana itu. Ucap Mbah Gatra sambil meludah ke muka wajah salah satu warga. Para warga hanya saling pandang terhadap satu sama lain. Setelah Mbah Gatra meninggalkan mereka, barulah mereka membicarakan permasalahan tersebut. Siapa yang mengambil bayi itu? Tanya salah satu warga. Bayu yang mengambil bayi itu. Bayu, ucap yang lainnya. Kok bisa? Bisa gawat nih, ucap para warga sambil memutuskan solusi tersebut. Tidak apa-apa, Bayu itu orang baik. Desa ini tidak bakal kena tulah, aku jamin, ucap warga. Sementara itu Bayu yang berhasil menyelamatkan anaknya menangis terseduh-seduh. Kamu harus hidup nak, ucap Bayu. Bayu menamakan anak itu dengan nama Kemalasari, yang berarti batu indah yang bercahaya. Bayu sangat berharap Kemala akan menjadi seorang wanita yang tegar, kuat dan pemberani. Bayu juga sangat mengharapkan bahwa dirinya bisa membantu ibunya untuk tumbuh menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Terlebih lagi Kemala adalah wanita yang dilahirkan di hari Rebo Wekasan, sehingga sudah pasti dia akan menjadi incaran Mbah Gatra juga Mas Purnomo yang bersikeras dengan loyal untuk mengerahkan embel-embel penyelamatan desa dengan membunuh seluruh anak yang lahir di Rebo Wekasan. Untuk mengantisipasi itu, Bayu memerintahkan kepada istrinya untuk tidak mengeluarkan Kemala ketika hari menjelang siang. Dia hanya boleh keluar jika fajar menyingsing keluar sembari menghangatkan tubuhnya. Lalu harus masuk kembali jika benar-benar matahari telah berada di puncak kepalanya. Hal ini dikarenakan bahwa Mas Pur dan Mbah Gatra senang berpatroli di siang hari hingga menuju sore. Waktu ekstrim itu adalah waktu yang digunakan para warga untuk beristirahat. Beberapa hari setelah hilangnya bayi yang bernama Kemala dari cengkraman Mas Pur, juga isu tentang bencana yang akan dihadapi para warga pun hanya sebatas gurauan serta candaan biasa. Para warga menganggap itu adalah ancaman yang nantinya ditimbulkan untuk mengerahkan anak yang lahir di hari Rebo Wekasan dan dijadikan tumbal oleh Mbah Gatra sebagai penguat ilmu hitamnya. Akhirnya, para warga tidak percaya mengenai ancaman yang keluar dari mulut busuk Mbah Gatra tersebut. Lalu mereka melakukan aktivitas seperti biasanya, namun siapa sangka dalam waktu yang sesingkat itu, tulah itu benar-benar nyata. Para warga yang menginjakkan kaki satu langkah keluar dari rumahnya, perutnya terkena panah santet yang ternyata sudah beberapa hari telah mengangkasa di atas warga.
Panah itu berbentuk seperti kilatan cahaya yang sekelebat menabrakkan diri ke perut para warga. Lalu setelah itu, mereka akan terjatuh dan tewas seketika. Namun selama beberapa hari tersebut, Bayu memang sudah memiliki firasat yang tidak enak. Dia pun tidak memperkenankan istrinya untuk keluar rumah. Lihat, langit gelap. Gelap di sini diartikan tidak ada cahaya bintang satupun yang menyinari desanya. Hal itu sebagai pertanda bahwa desa dalam keadaan bahaya. Padahal bagi yang baru lahir harus terkena cahaya sinar matahari untuk memperkuat imunitas bayi tersebut. Untuk menstrategikan itu, Bayu melubangi satu genteng rumahnya yang digunakan untuk penjemuran anaknya ketika pagi telah tiba. Jika malam telah datang, ratusan kilatan panah sekelebat melewati rumahnya untuk menuju pemukiman warga lainnya. Bayu percaya bahwa itu adalah santet yang dikirimkan oleh Mbah Gatra untuk membunuh para warga yang tidak bisa menjawab perihal keberadaan bayinya tersebut. "Jangan keluar, tunggu sampai kilatan itu menghilang," ucap Bayu terhadap istrinya. Istrinya yang sedang menggendong Kemala hanya bisa mengangguk dan menuruti semua perkataan suaminya itu. Dan benar saja, hal yang tidak diinginkan oleh Bayu benar-benar terjadi. Banyak warga yang keluar dari rumahnya karena mereka kira isu tentang tulah itu hanyalah buatan tua bangka Mbah Gatra. Namun, pada kenyataannya mereka juga yang dijadikan korban dari santet Rebo Wekasan itu. Untuk persyaratan sendiri, narasumber tidak berkenan memberitahu, karena santet ini hanya berlaku pada satu tempat di Indonesia. Saya tidak akan menyebutkan tempatnya. Para warga yang tewas di tempat dibiarkan saja di depan rumah. Mereka percaya santet itu belum usai dan akan terus menyergap para warga sampai bayi yang lahir di hari Rebo Wekasan itu benar-benar ditemukan. Ini belum mulai ya, baru gambaran ketika Kemala baru dilahirkan dan apa saja masalah yang akan ia hadapi. Karena itu ini sedikit panjang dan tetap menjaga kehormatan para narasumber dengan menjaga nama aslinya. Kabarnya, jika benar-benar diketahui nama aslinya maka akan dijadikan incaran oleh beberapa orang yang belum menerima akan kejadian ini. Tanah penuh dengan darah, tangisan teriakan, rintihan, umpatan dan cacian mengarahkan kepada pelaku santet itu. Tak ada yang berani mendobrak pintu untuk keluar dan kabur dari tempat itu. Semua warga diperbudak oleh rasa ketakutan dan ancaman yang menghantuinya. Kematian seolah-olah menjadi tonggak terakhir harapan mereka. Mereka hanya terus memanjatkan doa dari dalam rumah mereka masing-masing. Pasokan makanan sudah berkurang. Para mayat yang berjejer di depan rumah juga menjadi membusuk dan penuh dengan lalat hitam yang besar. "Mas," ucap lirih istrinya. "Kenapa, Bu?" tanya Bayu. "Pak, ini karena Kemala," tanya istrinya. "Enggak, Bu. Kemala adalah anak kita. Jangan sesekali menyalahkan amanat yang Tuhan berikan, Bu," ucap Bayu. "Sampai kapan kita terus-menerus di sini? Kita harus pergi dari sini, Mas," ucap istrinya. "Sabar, Bu. Tunggu masalahnya reda dulu," ucap Bayu. Bayu mengusap-usap pipi Kemala yang halus itu. "Nak, kamu harus memalsukan nama aslimu." Selepas kejadian itu, Bayu memiliki firasat yang kurang enak dalam benaknya. "Bu, aku takut." "Takut kenapa, Pak?" "Takut karena Gatra akan kesini mengambil Kemala," ucap Bayu. Apa yang dipikirkan oleh Bayu terpikirkan juga oleh istrinya. Tepat di waktu fajar, tepat di mana suasana sudah kondusif, mereka berdua meninggalkan rumah dari pintu belakang. Bayu menggendong Kemala, sedangkan istrinya membawa sedikit pasokan makanan sebagai bekal semasa perjalanan. Di tengah perjalanan, Bayu mendengar teriakan minta tolong di pemukiman warga. Dia melihat Mas Purnomo bersama Mbah Gatra sedang menyiksa para warga. Jenazah yang terkena serangan santet itu dibuangnya di tengah hutan. Tak ada yang tahu seperti apa pembuangan itu berlangsung.
Menurut kabar yang beredar, jenazah itu dilemparkan seperti sampah yang sudah membusuk. Lalu beberapa warga lain dipaksa untuk berbicara keras mengenai keberadaan anak yang terlahir tepat di malam Rebu Wekasan. Namun, mereka tidak ingin menjawabnya. Warga tetap bersikukuh untuk menyelamatkan Bayu beserta keluarganya. Hal itu menjadikan malam yang menderita di hati Bayu dan juga istrinya. Para warga banyak yang berguguran. Tetap saja, bayi yang dimaksud Katra dan Mas Purnomo tidak ditemukan. Hingga akhirnya Bayu dan istrinya menetap di suatu tempat yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pemukiman warga, namun juga tidak terlalu berdekatan. Perjalanan hidup mereka memiliki sisi perjuangan yang sangat menantang. Selama berhari-hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, Bayu tetap mengungsi dari pemukiman warga. Hingga terdengar rumor bahwa anak dari Purnomo dan Nani melahirkan. Anak itu berjenis kelamin laki-laki dan bernama Panji Purnomo. Anak itu tumbuh dan besar di lingkungan Katra dan menjadi sebuah harapan besar Purnomo untuk menjadi petinggi desa selanjutnya. Panji sering bermain dengan anak warga. Namun beberapa warga sempat menghalang-halangi anaknya untuk bermain dengan Panji. Hal ini dikarenakan Panji merupakan anak dari petinggi desa yang kejam, yang telah membunuh banyak warga ketika tragedi di mana seluruh warga terkena panah santet. Para warga membatasi anak-anaknya untuk bercengkrama langsung dengan Panji. Hal ini membuat tanda tanya besar dalam hidup Panji. Dia tidak tahu menahu tentang kesalahan orang tuanya serta masa lalu yang dihadapinya saat itu. Panji sempat bertanya juga kepada ibunya tentang dirinya yang ingin tahu mengapa dirinya tidak memiliki teman. "Mah, kenapa aku tidak mempunyai teman?" tanya Panji. "Loh nak, gak usah dipikirkan, temanmu kan banyak nak," ucap ibunya. Panji terus menggerutu mengapa dia tidak mendapatkan teman. Setiap kali Panji ingin ikut bermain, selalu saja orang tua dari anak-anak keluarga menyuruhnya pulang. "Ibu harus bagaimana nak?" ucap Nani. Panji menangis jadi-jadinya. Dia hanya menginginkan teman untuk menghibur hari-harinya yang kosong. Berita ini pun didengar oleh Purnomo. Sebagai seorang ayah, dia mesti harus memberikan solusi yang tepat agar tidak berseberangan dengan pemikiran anaknya tersebut. Purnomo pun mengabulkan permintaan Panji, lalu dia membawanya menuju ke tengah pemukiman warga. Di situ para warga serta anak-anaknya sedang bermain di depan rumah. Kehadiran Purnomo membuat seluruh warga terkejut. Tak ada yang bisa dia lakukan kecuali satu, yaitu diam. Para warga hanya terdiam sembari menunduk ketika langkah kecil seorang anak kecil bernama Panji sedang digandeng oleh pembunuh warga yang sangat mengerikan, yaitu Purnomo, yang merupakan antek tangan kanan dari Mbah Katra. "Anakku mau main di sini, tolong temani," ucap Purnomo. Para warga hanya menjawab, "Iya, iya Pak." Para warga menyuruh anak-anaknya untuk bermain bersama Panji. Alhasil, para warga pun menuruti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Purnomo duduk di sebelah rumah warga sambil memandangi para warga dan Panji anaknya. Dia menyadari bahwa desa ini sudah lama dibangun namun baru sekarang merasakan ketenangan yang paling dalam. Seluruh anak warga tampak ramah dan menghormatinya. Tak ada dalam benak dirinya untuk menyakiti Panji, anak kesayangannya. Namun itu hanya praduga dan prakira yang dipikirkan oleh Purnomo terhadap aktivitas warga yang telah lama ditinggalkannya. Ternyata warga juga masih memiliki dendam yang sama. Bahkan dia sengaja menaruh diam-diam hal itu agar tidak tercium langsung oleh Purnomo maupun Mbah Katra. Ketika mata Purnomo sedang tidak waspada, Panji tidak sengaja disepak terjang kakinya oleh anak warga. Karena kebetulan mereka sedang bermain lari-larian. Panji pun terjatuh, dia menangis keras. Hal itu membuat Purnomo beranjak bangkit.
Sebelumnya anak yang telah menyepok terjang kaki Panji telah meminta maaf. Begitu juga orang tuanya juga. Namun Panji tumbuh menjadi seseorang yang egois dan menyebalkan. Dia pun tidak terima kalau dirinya terjatuh dan menyebabkan luka goresan di kakinya. Panji menangis jadi-jadinya. Para warga berusaha menenangkan Panji. Namun Panji tidak mau ditenangkan oleh warga. Purnomo segera menuju ke arah Panji. Dia pun menyuruh Panji untuk memberitahu siapa pelakunya. Panji menunjuk kepada seorang anak laki-laki bertubuh kurus dan berambut ikal. Orang tuanya memohon-mohon bahkan sampai bersujud-sujud dan meminta kepada Purnomo untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Namun Purnomo hanya diam. Tidak ada satu kata pun yang terucap dalam mulutnya. Yang dia ucapkan waktu itu adalah darah dibalas darah. Begitu kekejaman yang diberikan Purnomo, walau hanya masalah sepele yang ditimbulkan oleh warga. Begitu juga alasan terkuat dari para warga yang tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk bermain kepada Panji yang merupakan anak dari pembunuh dari warga desanya karena santet tersebut. Alhasil, Purnomo pun mendekati anak kecil laki-laki itu. Dia pun menekan jidat dari anak itu dengan keras. Anak itu menangis kesakitan, kedua tangannya memukul-mukuli tangan Purnomo. Namun Purnomo tetap kokoh menahannya. Orang tua dari anak itu datang sambil mengancam Purnomo untuk membunuhnya. Namun begitu dia mendekati anaknya, anak itu telah tewas duluan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Panji yang melihat itu ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Para warga berlari ketakutan dan menggendong anak-anaknya agar tidak terlibat dalam masalah ini terlalu jauh. Dan bersambung. Saya akhiri cerita ini sampai di sini dulu. Kira-kira seperti apakah kelanjutan dari cerita yang berjudul Santet Rebo Bekasan ini? Nantikan pada bagian yang selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.